Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi di konten Elino. Kali ini yang saya akan bahas adalah import export question. Oke, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai import export question. Ini agak saya tukar ya. Jadi sebelum bahas tentang bank soal atau random question, saya akan bahas dulu tentang import export question ya. Harapannya setelah menonton video ini, Bapak Ibu sekalian dapat mengimpor dan mengekspor question dari TXT atau Notepad ya. Untuk impor, Bapak Ibu dapat membuat keuntungannya untuk impor ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kuis secara cepat. Jadi soalnya langsung ditulis semua di Notepad, nanti Bapak Ibu tinggal impor. Itu keuntungannya kalau mau impor. Kalau ekspor, keuntungannya Bapak bisa mengeprint soal yang sudah Bapak Ibu buat ke dalam kertas atau misalkan dibutuhkan untuk dokumentasi gitu ya. Oke, Bapak Ibu kalau ingin mengimpor seperti biasa, Bapak Ibu bisa login dulu ke Elino. Kemudian Bapak Ibu bisa login, kemudian diklik mata kuliahnya seperti ini ya. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu diklik turn editing on. Untuk mengimpor soal, Bapak Ibu dapat klik gigi gerigi ini, kemudian diklik more ya. Yang more ini diklik. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Bapak scroll ke bawah, kemudian untuk mengimpor question, Bapak Ibu dapat mengklik yang impor ini ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi untuk impor ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya, yaitu menggunakan icon format. Jadi sebenarnya import question ini sudah pernah saya bahas menggunakan icon format yang paling atas ini. Tapi kelemahannya icon format, Bapak Ibu hanya bisa mengimpor soal pilihan ganda. Bapak Ibu tidak bisa mengimpor pertanyaan uraian, tidak bisa mengimpor pertanyaan numerikal, dan juga tidak bisa mengimpor pertanyaan short question, short answer ya. Yang akan saya bahas di sini adalah import question menggunakan format GIF ya, format GIF seperti ini yang ada di bawah ini. GIF format ini kelebihannya dengan icon dibandingkan icon. GIF format ini Bapak Ibu dapat mengupload atau mengimpor pertama pilihan ganda, yang kedua adalah short question, short answer, maaf. Yang ketiga adalah dapat mengimpor numerikal. Yang keempat, Bapak Ibu dapat mengimpor benar atau salah, true atau false ya. Itu kelebihannya ya. Jadi kelebihannya dibandingkan icon format hanya bisa pilihan ganda, sementara GIF format bisa mengimpor 4 jenis soal ya. Tadi sudah saya sebutkan, pilihan ganda, short answer, numerikal, dan true atau false. Caranya Bapak Ibu klik di GIF format ini, kemudian Bapak Ibu pilih filenya ya. Nah, ini filenya tinggal Bapak Ibu pilih file yang ingin diimpor format GIF-nya ya. Nah, sebelum kita impor, tentu saja kita bikin dulu bank soalnya ya, atau bikin dulu GIF formatnya. Bapak Ibu dapat mendownload format GIF-nya, nanti saya beri linknya ya di bawah, nanti saya akan beri linknya di bawah. Sekarang akan saya contohkan saja. Misalkan saya ingin mengimpor 10 buah soal pilihan ganda, kemudian saya ingin mengimpor 3 soal short answer ya. Jadi ada 10 soal pilihan ganda yang ingin saya impor dan 3 soal short answer ya. Misalkan 10 soal itu mana yang termasuk nama hewan, mana yang termasuk nama pulau gitu ya. Mana yang termasuk mana yang termasuk nama sayuran gitu ya. Nanti ada 10 soal pilihan ganda, dari pilihannya. Dan ada 3 soal short answer ya. 3 soal itu adalah siapa presiden pertama, siapa presiden kedua, dan siapa presiden ketiga ya. Nah, itu yang akan kita impor. Untuk soal pilihan ganda, formatnya seperti ini. Bapak Ibu tinggal
copy paste saja ya. Ini sudah ada 2 soal yang saya contohkan di sini. Ada 2 tipe soal. Yang pertama, yang termasuk nama hewan adalah pilihannya gajah, jambu, mawar, bayam, sepatu. Tentu saja jawabannya gajah ya. Jawabannya dibuka dengan kurung kurawal, ditutup dengan kurung kurawal, pilihan jawabannya ya. Kemudian jawaban yang benar ditulis dengan lambang sama dengan. Jawaban yang salah ditulis dengan lambang cacing seperti ini. Jadi ini ada 5 pilihan. 5 pilihan yang ada di dalam kurung kurawal. Dan jawaban yang benar adalah gajah karena diawali dengan simbol sama dengan. Nah, misalkan ini kita copy, kita paste di bawah. Nah, sekarang kita ganti. Yang termasuk nama buah adalah, nah, gajah ini kan tentu saja bukan nama buah. Ini adalah jawaban yang salah. Nah, kasih tanda cacing. Yang benar adalah jambu. Jambu ini kita kasih tanda sama dengan. Kemudian kita copy lagi, paste lagi di bawahnya. Nah, kita ganti lagi nama bunga. Tentu saja yang nama bunga adalah mawar ya. Gajah kita cacing lagi, yang mawar yang kita ganti dengan sama dengan. Yang keempat, yang termasuk nama sayuran. Nah, yang benar adalah ayam ya. Gajah kita cacing, bayam kita sama dengan. Yang terakhir adalah yang termasuk nama pakaian adalah gajah kita hilangkan, sepatu kita sama dengan. Jadi saya sudah bisa membuat 5 pertanyaan pilihan ganda tidak sampai 2 menit ya. Nanti soalnya bisa Bapak Ibu sekalian sesuaikan ya dengan soal yang Bapak Ibu ampuh di mata kuliahnya. Misalkan saja yang digunakan untuk mengamankan gangguan arus lebih adalah, nah pilihannya nanti ada 5. Misalkan pertama overcurrent relay, kedua under voltage relay, ketiga over voltage relay, keempat differential relay, yang kelima reverse power relay. Nanti tinggal copy, paste bawahnya, diganti pertanyaannya yang digunakan untuk mengamankan tegangan lebih. Nah pilihannya sama, jawaban yang benar saja yang diganti, seperti itu ya. Jadi penggunaan notepad ini sangat memudahkan kita dalam membuat soal pilihan ganda ya. Ini saya kasih contoh yang umum saja ya, Bapak sekalian. Kita sudah membuat 5 soal, kita tambahkan lagi 5 soal. Soal berikutnya adalah pilihannya adalah nama-nama pulau, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Misalkan pertanyaan adalah di manakah, ada di pulau manakah, ada di pulau manakah kota Bandung misalkan. Nah, Bandung ada di Jawa. Pilihannya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Tentu saja ada di kota Jawa ya, ada di pulau Jawa. Jadi Jawa ini diberi tanda sama dengan. Nah, ini tinggal kita copy lagi, paste di bawahnya. Nah, tinggal kita ganti pertanyaannya. Ada di pulau manakah kota Medan? Atau yang agak susah, Bengkulu misalkan ya. Bengkulu. Nah, tentu saja Bengkulu ada di Pulau Sumatera. Sumatera yang diganti sama dengan, Jawa kita ganti dengan tanda cacing. Sekarang kita tambahkan lagi. Ada di pulau manakah kota Bontang misalkan. Atau Kutai. Kutai ini agak susah. Kutai tentu saja di Pulau Kalimantan ya. Ada di Pulau Kalimantan. Oke, kita paste lagi di bawahnya. Ada di pulau manakah kota misalkan Makassar. Nah, Makassar ada di Pulau Sulawesi ya. Oke. Jadi Sulawesi diganti dengan sama dengan, yang Jawa diganti dengan tanda cacing. Terakhir adalah ada di mana kota Merauke ya. Tentu saja ada di Papua ya. Nah, hanya dalam waktu tempo 2 menit kita sudah bisa membuat 10 soal. Tentu saja ini soal yang sifatnya umum, Bapak Ibu nanti bisa sesuaikan nanti di mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah cara membuat soalnya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Formatnya adalah pertanyaannya, kemudian pilihan jawabannya diawali dengan kurung kurawal, diakhiri dengan kurung kurawal tutup, pilihannya diberi tanda sama dengan atau cacing.
Untuk jawaban yang benar dikasih tanda dengan sama dengan seperti ini. Untuk jawaban yang salah dikasih tanda cacing ya. Baik, ini sudah ada 10 soal pilihan ganda. Sekarang kita membuat soal short answer ya. Saya mau membuat 3 soal short answer. Misalkan pertama, siapakah presiden pertama Indonesia? Yang kedua, soal kedua, siapakah presiden kedua Indonesia? Yang ketiga adalah siapakah presiden ketiga Indonesia ya? Jawabannya tentu saja kalau short answer ini jawabannya tidak cuma satu ya. Presiden pertama Indonesia itu bisa jadi mahasiswa menjawab Soekarno. Bisa jadi mahasiswa juga menjawab IR Soekarno. Bisa jadi mahasiswa menjawab Presiden Soekarno. Oleh karena itu kita isi tiga-tiganya ya di dalam kunci jawabannya. Jadi kunci jawabannya kita buka dengan kurung kurawal sama dengan Soekarno, spasi sama dengan IR Soekarno, spasi sama dengan Presiden Soekarno. Maksudnya adalah kunci jawabannya ada 3 ya. Misalkan presiden kedua itu jawabannya bisa jadi Soeharto menggunakan ejaan lama Soeharto, atau bisa jadi Soeharto menggunakan ejaan baru SU Harto. Bisa jadi mahasiswa juga menjawab Presiden Soeharto. Nah, berarti kunci jawabannya ada 3, misalkan seperti itu. Nah, pertanyaan ketiga, siapakah presiden ketiga Indonesia? Jawabannya adalah B.J. Habibie ya. Mahasiswa mungkin bisa menjawab B.J. Habibie. Atau bisa juga menjawab Habibie Tok juga bisa. Atau Presiden Habibie. Ya. Nah, dalam waktu hanya kurang dari 1 menit kita sudah bisa membuat 3 pertanyaan short answer ya. Nah, ini keuntungan dari kita menggunakan notepad ini tentu saja bisa membuat soal short answer, pilihan ganda, dan numerikal dengan waktu yang sangat-sangat singkat ya. Ya, kita sudah membuat 10 soal pilihan ganda dan 3 soal short answer ya. Saya kira cukup ya. Bisa juga ditambahi misalkan numerikal ini. Jadi tipe ketiga yang dapat kita tambahkan adalah numerikal. Misalkan berapakah nilai pi ya. Pi itu kan 3,14 ya, kurang lebih ya. Nah, misalkan pertanyaannya adalah berapakah nilai pi hingga 3 angka di belakang koma ya. Itu kira-kira 3,1415 yang benar itu ya. Misalkan kita mau beri toleransi 0,0005, sehingga caranya ada 2 cara penulisan ya. Pertama adalah menggunakan nilai benarnya sekian dengan toleransi sekian, itu cara pertama. Cara kedua adalah nilai benarnya adalah dari sekian sampai sekian, gitu ya. Nah, misalkan tinggi badan saya 170. Nah, bisa jadi 170 toleransinya 1 cm atau dari 169 sampai 171. Itu 2 cara ya, 2 cara yang berbeda. Untuk cara pertama, jawaban yang benar adalah sekian dengan toleransi sekian. Cara menulisnya adalah seperti ini. Kurung buka, crash 3.1415, titik 2, 0,0005. Itu adalah maksudnya jawaban benarnya adalah 3,1415 dengan toleransi 0,0005. Itu cara pertama. Cara kedua, berapakah nilai pi sampai 3 angka di belakang koma? Nah, kurung kurawal, crash 3,141, titik 3,142. Itu adalah maksudnya dari 3,141 sampai 3,142. Dua-duanya benar ya, ada 2 cara. Jawaban benar dengan toleransi sekian, atau jawaban benarnya adalah dari sekian sampai sekian. Oke, kita ini save as ya, kita save as. Misalkan kita masukkan ke folder musik ini ya, biar mudah dicari. Soal 1.txt kita save. Nah, kemudian kita upload ya, kita impor. Jangan lupa kita klik GIF formatnya ini. Kemudian kita choose file. Kita choose file dengan file yang tadi kita save ya, ada di folder musik. Nah, soal 1.txt ini kita klik, kita open.
Kemudian kita klik upload this file. Kemudian kita tunggu ya. Nah, baik, kalau sudah selesai diupload, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita jangan lupa klik general ini. Kita klik general tadi ya, kita klik general, kemudian stop on error kita klik dengan no. Saya ulangi lagi, kita klik general, stop on errornya kita isi dengan no ya. Kemudian kita import. Nah, ada 14 soal yang berhasil diupload, yang berhasil dibuat, yang mana termasuk nama hewan, yang termasuk nama buah, bunga dan lain-lain. Ada di mana pulau, di pulau mana, kota Bengkulu dan lain-lain. Apakah presiden pertama, kedua, ketiga juga sudah masuk, dan berapa nilai pi, ini ada 2 juga sudah masuk. Kita sudah bisa mengupload atau mengimpor 14 soal ya dalam waktu yang sangat singkat. Bapak Ibu bisa praktekkan nanti di mata kuliah masing-masing ya. Kemudian kalau sudah sesuai kita klik continue ya. Continue, maka di dalam sini sudah ada 14 soal yang kita impor ya. Sudah ada 14 soal di sini yang kita impor, dan 14 soal ini sudah bisa kita masukkan ke dalam kuis. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah materi pada video ini, yaitu cara mengimpor menggunakan tema GIF ya, GIF format. Bapak Ibu sekali lagi dapat mengupload 4 jenis file, 4 jenis pertanyaan. Yang pertama adalah pilihan ganda, kedua adalah short answer, ketiga adalah numerical, yang keempat adalah true false. Format dari TXT-nya ini dapat diklik di bawah nanti ya. Nanti saya akan berikan linknya di bawah di deskripsi. Kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya akan kita coba menggunakan random question ya. Di video selanjutnya kita akan mencoba menggunakan random question. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.